Bapak Ibu semua, sebelum kita dengar ke cerita ni lebih lanjut, yuk kita siap ke buku bergambar kabar baik. Nah, buku ni harus dibuka sikok-sikok sambil dengar kaset nih. Selamat dengar ke sambil ngeliat gambar. Gambar pertama ini sebelum Tuhan cipta ke bumi. Pertama kali itu cuma ada Tuhan sendiri. Sebelum Tuhan cipta ke bumi ini, belum ada manusia, belum ada binatang, belum ada laut, pohon, matahari, kayak benda lain. Waktu tu gelap gulita, kayak tak teratur. Cuma dengan ngomong baik, Tuhan cipta ke semua yang ada di bumi ini. Kayak matahari, bulan, bintang, langit kayak bumi. Semua yang Tuhan cipta ke tu nak disedia ke untuk manusia. Menkelak Tuhan cipta ke manusia tu. Gambar 2 ini firman Allah. Buku yang ada di gambar ni namanya Alkitab. Kabar yang nak kami sampai ke Ika di sini ni semua itu diembek dari Alkitab. Dari Alkitab ni lah Tuhan ngomong kayak kita. Tuhan kasih tahu kita Tuhan tu siapa, kayak apa be perintah. Tuhan tu sayang kayak kita semua. Alkitab ni kasih tahu kita cemane kita tu manusia tu pacak selamat dari hukuman dosa. Nah, gambar 3 ni kita lihat. Waktu Tuhan lah cipta ke langit kayak bumi, Tuhan juga cipta ke kayak pohon, burung, ikan, kayak binatang. Semua yang Tuhan cipta ke tu baik. Tuhan juga cipta ke manusia. Tuhan tu senang ngobrol kayak manusia tu. Tuhan tu ngangkat manusia tu jadi penguasa semua barang yang dicipta ke tu. Tuhan pengen kita semua yang dicipta ke tu hidup rukun. Gambar 4 kita lihat ada Adam kayak Hawa. Nah, laki-laki yang pertama itu yang dicipta Tuhan tuh namanya Adam. Kayak perempuan namanya Hawa. Adam kayak Hawa nih hidup bahagia di sikok taman. Namanya Taman Eden. Tuhan ngomong kayak Adam. Semua buah yang ada di taman nih boleh kau makan. Tapi buah yang ada di tengah taman nih jangan kau makan. Men kau ngelanggar perintahku nih, kau kena hukum. Tapi iblis datang nipu Adam kayak Hawa. Jadi Adam kayak Hawa nih makan buah yang dilarang Tuhan tuh. Adam kayak Hawa lah langgar perintah Tuhan. Dia orang lah buat dosa. Jadi Tuhan hukum dia orang. Tuhan ngusir Adam kayak Hawa dari Taman Eden. Biar cemane pun Tuhan tetap sayang kayak dia orang. Tuhan janji kayak dia orang, suatu hari kelak nak kirim si ke orang yang bisa nyelamat ke dia orang dari dosa dia orang tuh. Gambar 5 ini kita lihat ada Kain kayak Habel. Adam kayak Hawa tuh kan lah jatuh dalam dosa. Jadi semua keturunan Adam kayak Hawa tuh jatuh juga ke dalam dosa. Nah, orang yang megang kayu nih namanya Kain. Kain tuh anak Adam. Tapi Kain nih benci kayak adek yang namanya Habel. Kain mukul Habel sampai mati. Kain lah buat dosa. Ika kayak ku nih pernah buat dosa. Cuma kita malu nak ngaku. Kita sering berbula. Kita sering bohong. Berjudi, berzina, nyembah patung. Kayak buat jahat yang lain. Tuhan benci kan semua dosa tuh. Gambar 6 nih kapal Nuh. Manusia keturunan Adam nih tambah hari tambah banyak. Tapi tambah jahat pula. Jadi Tuhan tuh nak hukum dia orang. Nah, Tuhan nak kirim banjir besar tuh jadi hukuman dia orang. Tapi waktu tuh agi ada sih kok orang yang percaya kayak Tuhan. Namanya orang itu Nuh. Tuhan nyuruh Nuh lah bikin kapal besar. Waktu kapal tuh lah selesai, Nuh kayak keluarga masuk ke kapal tuh.
Nuh tuh kasih tahu dia orang banyak tuh biar dia orang bertobat. Tapi dia orang tuh udah nak percaya ke Tuhan, Tuhan tuh nak hukum dia orang. Gambar 7 nih, ada banjir besar. Nah, waktu Nuh ke keluarga itu lah masuk ke kapal tuh, Tuhan kunci pintu kapal tuh dari luar. Jadi turunlah hujan besar 40 hari 40 malam. Jadi datanglah banjir besar. Semua yang ada di luar tuh tenggelam lantak banjir tuh. Dia orang tuh baru nak ikut Nuh naik ke kapal tuh. Tapi lah terlambat. Tuhan lah kunci pintu kapal tuh. Jadi semua yang ada di luar kapal tuh mati. Dia orang tuh tak percaya ke Tuhan. Cuma Nuh ke keluarga lah yang selamat. Sebab Nuh tuh percaya ke Tuhan. Gambar 8 nih, ada Abraham, Sarah ke Ishak. Abraham nih keturunan dari Nuh. Abraham percaya ke Tuhan. Tuhan janji ke Abraham ke Sarah yang bini mandul tuh. Dia orang tuh kelak pacak punya anak. Tapi sampai dia orang tuh tua bener barulah Abraham ke Sarah dapat siko anak laki-laki. Anak tuh dikasih nama Ishak. Tuhan janji dari keturunan Ishak inilah kelak nak datang juru selamat. Penyelamat inilah yang pacak ngapus ke dosa manusia. Yo dosa ika ke dosaku. Gambar 9 nih kita lihat ada Musa ke perintah Tuhan. Musa nih keturunan Abraham. Musa percaya ke Tuhan. Suatu hari Tuhan tuh nyuruh Musa naik ke Gunung Sinai. Di gunung inilah Tuhan kasih perintah-perintah ke Musa. Gambar nih kita lihat Musa turun dari gunung sambil bawa tuh perintah Tuhan di tangan. Tuhan nyuruh Musa harus sampai ke perintah Tuhan ke semua orang tuh. Tuhan nak kita semua ini dengar apa kata Tuhan tuh. Nah, gambar 10 nih, ada 10 macam perintah Tuhan. Nah, setengah dari perintah Tuhan tuh yang disampaikan Musa tuh kita lihat di gambar sini. Nah, gambar kiri atas tuh, jangan nyembah patung, kayak barang-barang keramat. Nah, gambar yang tengah atas tuh, seminggu kan ada 7 hari. Nah, 6 hari tuh kita gawe. Hari yang ke-7 tuh kita istirahat, kayak sembahyang kayak Tuhan. Nah, gambar yang kanan atas tuh, anak-anak tuh harus hormat kayak orang tua, biar panjang umur kayak diberkati Tuhan. Nah, gambar yang kiri bawah tuh, jangan bunuh orang. Nah, yang di tengah bawah nih, jangan berzina. Jangan nak kayak laki atau bini orang yang bukan bini atau laki kak sendiri. Yang kanan bawah tuh, jangan maling. Jangan nak barang orang lain. Men kita dengar apa kata Tuhan tuh, hidup kita itu diberkati Tuhan. Gambar 11 nih, korban ngapus dosa. Dulu tuh zaman Abraham kek Musa, men ada orang lah buat dosa, Tuhan nyuruh dia orang motong domba. Orang tuh harus motong domba, tanda dia tuh lah nyesel kek dosa. Tapi sekarang nih tidak perlu lagi kita motong domba kayak binatang lain buat ngapus dosa kita tuh. Karena Tuhan tuh lah turun ke dunia jadi manusia. Namanya Yesus. Yesus inilah yang mati ganti ke dosa kita. Yesus dicambuk bahkan sampai mati. Tapi hari ketiga dia hidup lagi. Seharusnya kita inilah yang harus nanggung hukuman dosa tuh. Karena kita lah banyak buat dosa. Tapi karena Tuhan sayang kayak kita, jadi hukuman tuh diembek kayak ditanggung sendiri. Biar kita yang percaya kayak dia tuh tidak mati binasa, tapi dapat hidup kekal selama. Men kita ngaku dosa kita, kayak percaya kayak Tuhan Yesus,
Jadi semua dosa kita itu diampuni sama Tuhan Yesus. Gambar 12 nih, malaikat kayak Maria. Cemnilah Tuhan Yesus tuh datang ke dunia nih. Dia tuh penuhi janji Tuhan, kayak Adam kayak Hawa dulu. Ade si kok gadis namanya Maria. Dia nih agak perawan. Belum pernah dia tidur kayak laki mane. Dia tuh lah tunangan kayak si kok laki namanya Yusuf. Nah suatu hari yuk, malaikat Tuhan nih datang ke Maria. Kayak ngomong kayak dia. Roh Tuhan nak bikin kau hamil si kok anak laki. Anak tuh harus kau kasih namanya Yesus. Malaikat tuh ngomong pula ke Yusuf lewat mimpi ya. Barulah Yusuf nak ngembek Maria jadi bini ya. Tapi Yusuf tak pernah tidur ke Maria sampai Yesus lahir. Yesus inilah yang pacak nyelamat ke manusia dari dosa. Gambar 13 nih kita lihat. Yesus lahir. Kira-kira 9 bulan dari itu, suatu malam Maria tuh ngelahir ke si kok anak laki. Malam tuh malaikat Tuhan datang kayak dia orang yang jaga kambing kayak domba. Malaikat Tuhan tuh ngomong kayak dia orang. Malam nih juru selamat yang sudah Tuhan janji ke tuh lahir. Namanya Yesus. Jadi pergilah dia orang tuh cari Yesus untuk nyembah dia. Yesus inilah yang pacak ngapus semua dosa ika. Gambar 14 nih, Yesus tuh sama kayak manusia biasa. Yesus tuh tambah besar sama kayak anak lain. Gambar sebelah kiri nih kita lihat waktu Tuhan Yesus umurnya 12 tahun. Dia lah pacak ngajar guru-guru agama tuh. Tuhan tuh siapa? Yesus tuh tahu semuanya sebab dia tuh Tuhan. Nah gambar sebelah kanan nih kita lihat Yesus lah umur 30 tahun. Dia tuh tengah ngajar orang banyak. Ada orang yang nak percaya kayak dia, tapi adalah yang ndak nak percaya kayak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan ngomong, Yesus tuh Tuhan sendiri. Tuhan nak kita semua itu dengar apa yang diajar Tuhan Yesus. Gambar 15 nih, Yesus buat mukjizat. Mukjizat tuh artinya manusia tuh dak pacak buat, tapi Tuhan pacak. Tuhan yang kita percaya tuh namanya Yesus. Dia tuh hebat, kayak besar kuasanya. Yesus tuh lebih besar kuasanya dari semua setan kayak dukun. Nah kita lihat gambar di sebelah kiri nih. Yesus pacak nyembuh ke orang buta. Ya gambar tengah, Yesus pacak ngidup ke orang mati. Gambar yang kanan, Yesus pacak jalan di atas air. Tuhan Yesus tuh sanggup nolong hidup ika. Karena Tuhan Yesus tuh Tuhan yang maha kuasa. Gambar 16 nih, Yesus disiksa. Yesus nih selalu buat baik, tak pernah buat dosa. Yesus tuh ngajar orang, Tuhan tuh siapa? Dia tuh pengen kita semua ini dengar apa kata Tuhan. Tuhan Yesus kasih tahu dia orang banyak tuh, manusia tuh lah berdosa. Tapi dia orang tuh malah marah kayak Tuhan. Jadi dia orang tuh nangkep Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh dipukul sama dia orang, diludahi, diejek. Tapi Tuhan Yesus tak lawan. Apa sebab? Karena Tuhan Yesus tuh rela nanggung semua itu, biar pacak nanggung hukuman dosa manusia. Gambar 17 nih, Yesus disalib. Sudah diorang nyiksa Tuhan Yesus, diorang tuh nyalip ke Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan Yesus mati tuh jadi korban buat dosa kita.
Tuhan Yesus nanggung dosa ika ke dosaku sampai dia mati. Men kita ngaku dosa ke caya ke Yesus, kita tu pacak diselamat ke. Ika nak caya dak ke Tuhan Yesus? Nak dak ika terima kasih ke Tuhan Yesus yang lah nanggung dosa hukuman ika? Gambar 18 nih, Yesus bangkit. Sudah Tuhan Yesus mati di salib, teman-teman Yesus tuh ngubur ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh dikubur di Siko, kubur Bukit Batu. Kubur tuh ditutup ke batu besar. 3 hari tua, Maria ke kawan-kawannya datang ke kubur tuh. Tapi Tuhan Yesus tuh lada deagi di kubur tuh. Yang ada cuma malaikat. Kata malaikat ke dia orang tuh, Tuhan Yesus dak deagi di sini. Yesus lah hidup lagi. Sampai sekarang nih Yesus tuh tetap hidup. Men kita berdoa ke dia, Tuhan Yesus dengar doa kita. Kek nak perhati ke hidup kita. Gambar 19 ada Thomas. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari mati ya, banyak orang yang ketemu kek dia, kek ngomong kek dia. Ada si kok murid yang namanya Thomas. Waktu Tuhan Yesus tuh nampak ke diri, dak dia di situ. Jadi Thomas nih dak percaya Tuhan Yesus tuh lah hidup lagi. Thomas nih ngomong, sebelum ku nih lihat bekas luka paku tuh di tangan, ku dak percaya dia tuh lah bangkit. Jadi Tuhan Yesus sudah datang ke Thomas, ke kasih dia lihat bekas luka itu. Barulah Thomas percaya Tuhan Yesus tuh lah bangkit lagi, karena dia tuh lah lihat. Tapi Tuhan Yesus tuh nak kita tuh percaya ke dia, biarpun kita tuh dak ngelihat dia ke mati kita sendiri. Gambar 20 nih, Yesus naik ke sorga. Sudah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari dari itu, dia ngajak murid-murid ke Sikok Bukit. Yesus ngomong ke dia orang, sekarang nih ku nak naik ke sorga. Men kula pergi, kau harus kasih tahu semua orang ku ni siapa. Kasih tahu dia orang, ku ni lah pernah disalib ke untuk nanggung hukuman dosa dia orang. Kek setiap orang yang nak percaya kekku, dosa diampuni. Kelak dia boleh tinggal kekku di surga. Abis tuh murid-murid ngelihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Sudah tuh 2 malaikat datang kek ngomong kek murid-murid Tuhan Yesus tuh. Suatu hari kelak Tuhan Yesus nak datang lagi. Men Tuhan Yesus datang, dia nak angkat semua orang yang percaya kek dia pulang ke sorga. Nak dah ika percaya ke Tuhan Yesus, biar kelak ika pacak masuk sorga. Gambar 21 kayu salib. Kayu salib nih bikin kita itu ingat cemane Tuhan tuh sayang kayak kita. Tuhan Yesus tuh tidak pernah buat dosa. Tapi cemane pun dia rela disiksa kayak mati di salib. Biar pacak nanggung hukuman dosa kita. Yo dosa ika kayak dosaku nih lah. Sudah Tuhan Yesus mati, dia hidup lagi kayak tinggal di sorga. Sekarang nih Tuhan Yesus tuh selalu siap nolong hidup ika. Asal ika percaya kayak dia. Men kita ngaku dosa kita, kayak kita percaya kayak Yesus, dosa kita itu dihapus ke sama Tuhan Yesus. Kelak kita boleh tinggal kayak Tuhan Yesus di sorga. Gambar 22 nih, ada 2 jalan. Tuhan Yesus ngomong ada 2 jalan. Jalan yang besar ke jalan yang kecil. Semua orang waktu lahir ada di jalan yang besar. Jalan yang besar nih, jalan ke hukuman, ke neraka. Neraka tuh api tak pernah padam. Men orang nak percaya ke Yesus, ke dengar apa kata Tuhan,
Jadi dia tuh pindah dari jalan yang besar tuh ke jalan yang kecil tuh. Jalan yang sempit nih, jalan ke sorga. Tinggal kayak Tuhan. Nah, cemane Ika nak percaya dak kayak Tuhan Yesus? Nah, nak dak Ika jalan di jalan yang sempit nih? Men Ika nak ngomong kayak Tuhan Yesus cem nih ya. Tuhan Yesus, ku ngaku ku nih orang berdosa. Ku percaya Tuhan Yesus lah mati di kayu salib, nanggung semua dosaku. Ampuni dosaku Tuhan, kayak perbaikilah hidupku nih. Ku nak terima Tuhan Yesus jadi Tuhanku. Ku nak tinggal kayak Tuhan Yesus di sorga. Terima kasih Yesus. Amin. Men Ika benar-benar ngomong cem tu kayak Tuhan Yesus. Jadi dia tuh ngangkat Ika jadi anak-anak Tuhan. Kayak Tuhan tuh jadi bapak kita. Gambar 23. Anak-anak Tuhan. Orang yang percaya Tuhan Yesus tuh lah mati buat nanggung dosa dia. Dosa dia tuh diampuni sama Tuhan. Tuhan pacak ngubah hidup lebih baik. Orang yang hidup macam nila yang disebut tuh orang yang lah percaya ke Tuhan. Dia pacak manggil Tuhan tuh Bapak. Kayak dia tuh disebut anak Tuhan. Tuhan tuh sayang semua orang. Dari semua suku kayak semua bangsa. Gambar nih kita lihat Tuhan Yesus tengah nyambut semua orang yang percaya kayak dia. Tuhan juga nak Ika kayak ku nih semua percaya kayak Tuhan Yesus. Dia nak kita semua ini jadi anak-anak Tuhan. Gambar 24 nih, Yesus kayak Nikodemus. Di gambar nih kita lihat Tuhan Yesus tengah ngomong kayak si kok guru agama. Namanya Nikodemus. Yesus ngomong kayak dia. Setiap orang, dia tuh nak masuk ke surga, hidup itu harus diperbaharui. Cuman roh Tuhan tulah yang pacak memperbaharui hidup Ika. Kita sendiri tak pacak. Biar pakai semua perbuatan baik. Soalnya kita ini semua lah berdosa. Tapi men kita ngaku dosa, kayak caya Tuhan Yesus tulah yang pacak ngapus dosa kita. Jadi roh Tuhan tuh pacak perbaharui hidup kita. Jadi Nikodemus tuh ngaku dosa dia. Kayak percaya Tuhan Yesus tulah juru selamat yang pacak ngapus ke dosa. Tapi cemane kayak dosa Ika. Gambar 25 nih, roh Tuhan turun. Waktu Tuhan Yesus lagi ada di bumi nih, dia janji kayak murid-murid kelak nak kirim roh yang pacak nolong murid Sudah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid itu kumpul kayak doa sama-sama. Tahu-tahu datanglah roh Tuhan kayak tinggal di hati di orang. Roh Tuhan tuh kasih di orang tuh kuasa. Biar di orang tuh pacak lakukan apa perintah Tuhan tuh. Roh Tuhan inilah yang kasih di orang tuh kekuatan kayak nolong di orang. Roh Tuhan inilah yang nolong di orang biar di orang tuh ngerti firman Tuhan, Alkitab tuh. Roh Tuhan tuh tinggal di semua hati orang yang percaya kayak Tuhan Yesus. Orang yang lah percaya kayak Tuhan Yesus tak perlu lagi minta tolong kayak roh lain. Roh Tuhan tuh pengen nolong orang yang lah percaya kayak Tuhan Yesus. Tapi untuk lakukan apa be yang bikin Tuhan senang. Gambar 26, jalan di tempat terang. Orang yang tak percaya kayak Tuhan Yesus sama be dengan orang yang jalan di tempat gelap. Dia tuh pacak sesat, kayak pacak jatuh, soalnya dia dek lampu. Jadi dia tuh perlu orang yang pacak nunjuk ke jalan yang benar kayak jalan yang salah. Tapi orang yang lah percaya kayak Tuhan Yesus, dia tuh sama be dengan orang yang jalan di tempat terang. Soalnya ada roh Tuhan yang kasih tahu dia. Roh Tuhan inilah yang ngasih tahu kita
Cemane kita tuh harus hidup biar sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab tuh. Gambar 27 nih, taat kepada firman Tuhan. Orang yang percaya ke Tuhan Yesus tuh, dia tuh milik Tuhan Yesus. Jadi hidup dia tuh harus bikin Tuhan senang. Dia tuh harus dengar apa kata Tuhan. Dia harus rajin baca Alkitab, doa kayak sembayang. Alkitab tuh ngasih tahu kita orang yang percaya ke Tuhan Yesus tuh ndak boleh lagi berzina, berkelahi, mabuk-mabuk, bohong, nak sembayang patung, kayak semua barang yang lain. Dia tuh harus hidup baik kayak semua orang. Gambar 28, keluarga yang percaya ke Tuhan Yesus. Keluarga yang percaya ke Tuhan Yesus, hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Laki yang percaya ke Tuhan Yesus tuh harus sayang ke bini ya. Sama ke bini yang percaya ke Tuhan Yesus tuh harus hormat ke laki ya. Jadi laki bini tuh harus setia, ndak boleh serong ke orang lain. Dia orang tuh harus saling nolong, kayak ngasuh anak-anak dia orang tuh dengan baik. Dia orang tuh harus kasih tahu anak-anak biar anak-anak dia orang tuh percaya ke Tuhan Yesus. Keluarga yang hidup sesuai dengan firman Tuhan membuktikan keluarga itu baik. Keluarga yang baik tuh harus doa tiap hari sama-sama. Gambar 29, mengasihi orang lain. Tuhan tuh nyuruh kita semua orang yang percaya kayak dia tuh ngasihi semua orang. Ya termasuk kayak orang yang lah jahat kayak kita. Gambar sebelah kiri nih kita lihat. Dulu nih dua orang nih bermusuhan. Tapi sekarang dia orang tuh lah berbaikan lagi. Nah sebelah kanan nih kita lihat. Ada siko orang yang tengah nolong orang yang kena rampok. Padahal orang yang ditolong ini dulu tuh musuhan kayak suku. Orang yang percaya kayak Tuhan Yesus tuh harus buat baik kayak semua orang. Kayak harus maaf ke orang yang lah jahat kayak kita. Men kita nak ngampuni orang lain berarti Tuhan juga nak ngampuni dosa kita. Gambar 30 nih kita lihat Tuhan Yesus yang besar kuasa. Di gambar nih kita lihat ada dua orang yang tengah bakar patung, jimat, kayak barang-barang keramat. Orang yang percaya kayak Tuhan Yesus tak boleh lagi minta tolong kayak dukun, barang keramat, jimat-jimat, kayak roh-roh orang mati. Tuhan Yesus tuh jauh lebih besar kuasa daripada semua itu. Menikat sakit atau ngerasa takut, ndak boleh minta tolong kayak dukun, jimat, roh orang mati, kayak yang lain. Minta tolonglah kayak Tuhan Yesus. Doa kayak Tuhan Yesus. Kayak ngomong kayak Tuhan Yesus apa be yang Ika nak. Tuhan Yesus sayang kayak Ika semua. Tuhan Yesus pasti denger doa Ika. Kayak dia tuh selalu siap nolong Ika. Gambar 31 nih kita lihat ngusir setan. Di gambar nih kita lihat ada siko orang yang kemasukan setan. Semua tali kayak rantai yang ngikat dia tuh pacak diputus ke sama dia. Soalnya roh jahat yang masuk ke badan dia tuh kuat. Jadi Tuhan Yesus datang kayak ngusir setan tuh dari tubuh orang tuh. Jadi orang tuh baru pacak sembuh. Setan tuh terpaksalah keluar dari badan orang tuh. Soalnya setan tuh takut kayak Tuhan Yesus. Jadi jangan Ika percaya kayak setan. Soalnya Tuhan Yesus tuh lebih besar kuasa dari setan tuh. Men Ika diganggu setan, gak perlu Ika minta tolong kayak dukun. Minta tolonglah kayak Tuhan. Pakai nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti ngusir setan-setan tuh. Gambar 32, ikut Tuhan Yesus.
Setan tuh musuh Tuhan Yesus. Juga musuh kita orang yang percaya ke Tuhan Yesus. Setan tuh selalu berusaha nipu orang yang percaya ke Tuhan Yesus. Setan tuh nipu kita, bikin kita tuh selalu mikir banyak duit, baju bagus, kayak semua barang lain. Tapi kita orang yang percaya ke Tuhan Yesus tuh harus tetap taat, kayak setia sama Tuhan Yesus. Orang yang percaya ke Tuhan Yesus tuh jangan sampai berutang ke orang lain. Dia tuh harus ingat janji Tuhan. Semua yang nak dia pakai tuh pasti dikasih sama Tuhan. Gambar 3 nih, cemane orang yang percaya ke Tuhan Yesus tuh bikin dosa lagi. Di gambar nih kita lihat ada siko anak laki-laki, dia nih lah banyak buat dosa. Dia nih ngabis ke duit bapak. Dia tuh foya-foya duit yang didapat dari bapak. Dia pergi berzina, berjudi, bersenang-senang, sekendak hati dia. Waktu duit ela habis, kayak teman-teman ela ninggal ke dia, barulah dia sadar. Dia tuh pengen balik ke bapak, kayak minta ampun kayak bapak. Karena bapak agak sayang kayak dia, jadi dia tuh diampuni, kayak diterima lagi. Samilah dengan kita. Men kita lah buat dosa, kita tuh harus tobat, kayak dak ngulang lagi. Kita tuh harus ngaku dosa kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus agak sayang kayak kita. Tuhan Yesus pasti ngampuni dosa kita. Di Alkitab Tuhan ngomong, men kita ngaku dosa kita, Tuhan tuh setia kayak adil. Jadi dia tuh pasti ngampuni semua dosa kita. Kayak ngapus ke semua kejahatan kita tuh. Gambar 3-4 nih orang sakit. Semua orang, nak orang yang lah percaya ke Tuhan Yesus atau tidak percaya ke Tuhan Yesus tuh bisa sakit. Di gambar nih kita lihat ada siko orang yang tengah sakit. Orang tuh pacak sakit karena makanan tuh tidak baik. Minum air kotor, kayak dak pelihara badan. Orang tuh pacak sakit juga karena kerasukan setan atau kena guna-guna. Jadi men orang yang percaya kayak Tuhan Yesus tuh sakit, dia tuh harus ngape? Berdoalah kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti dengar doa Ika. Tuhan Yesus pacak nyembuhkan semua jenis penyakit. Tapi men ada rumah sakit atau dokter di situ, boleh Ika berobat ke situ. Tuhan Yesus juga pacak pakai obat-obat tuh untuk nyembuhkan Ika. Tapi jangan pergi ke dukun atau ke roh jahat. Minta tolonglah ke Tuhan. Tuhan Yesus tuh lebih besar kuasa daripada semua dukun kayak roh jahat. Gambar 3-5, orang mati. Men ade orang yang percaya kayak Tuhan Yesus tuh mati, badannya tuh dikubur. Tapi roh tuh balik ke surga. Soalnya dosa tuh lah dihapus ke sama Tuhan Yesus. Tapi men orang yang belum percaya kayak Tuhan Yesus, men dia mati, tubuh dikubur juga. Tapi roh tuh kelak dihukum di neraka. Soalnya dia masih berdosa. Nah, cemane men sekarang Ika mati? Cemane hidup Ika lah bersilum dari semua dosa, biar Ika pacak masuk surga. Gambar 3-6 nih, tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian di tubuh kita nih punya tugas beda-beda. Kayak mata buat ngeliat, kuping buat ngedenger, mulut tuh buat ngomong, kayak tangan buat gawe. Men ada sikap bagian tubuh kita yang sakit, semua badan tuh terasa sakit. Tuhan ngomong, semua orang yang percaya kayak Tuhan Yesus tuh anggota tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh kepala. Semua orang yang percaya kayak Tuhan Yesus tuh punya tugas beda-beda. Misalnya ada yang khotbah, ada yang ngajar, ada yang nyanyi muji Tuhan, ada yang nolong orang lain kayak lain. Semua orang yang percaya kayak Tuhan Yesus tuh saksinya Tuhan Yesus. Dia orang tuh harus saling bantu kayak saling mengasihi.
Gambar 37 nih berkumpul untuk sembahyang. Tuhan tuh nyuruh kita setiap minggu tuh kita harus ada waktu untuk sembahyang. Semua orang yang percaya ke Tuhan Yesus tuh harus kumpul sama-sama. Biar dia orang tuh baca doa sama-sama, nyanyi muji Tuhan, kayak denger firman Tuhan. Ada sih kok orang yang benar-benar ngerti firman Tuhan, dia tuh pacak ngajar orang lain. Orang yang percaya ke Tuhan Yesus tuh harus ingat hari kematian kayak hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang lagi. Gambar 38 nih, Tuhan Yesus nak datang lagi. Sekarang nih Tuhan Yesus tuh ada di sorga. Tapi suatu hari kelak dia nak datang lagi ke dunia nih. Dia datang lagi, dia nak angkat semua orang yang percaya kayak dia tuh ke sorga. Tapi orang yang tak percaya kayak Tuhan Yesus tuh ditinggal kayak nak dihukum di neraka. Orang yang percaya kayak Tuhan Yesus tapi hidup tidak berubah, kayak tak bertobat, dia tuh dihukum juga. Ikaklah siap loh Tuhan Yesus datang sekarang. Gambar 39, menghasilkan buah. Kita tanam pohon, kita ngareplah pohon kita itu berbuah. Ada pohon yang tak berbuah, pasti kita tebang. Kayak cabang yang tak berbuah, pasti kita potong, kayak kita bakar di api. Tuhan Yesus tuh ngomong, dia itu samalah dengan batang pohon. Orang yang percaya kayak dia itu sama dengan cabang. Nah, dari kita lah orang-orang yang percaya kayak Tuhan Yesus nih, Tuhan Yesus ngarep kita itu ngasil ke buah yang baik. Yang namanya buah yang baik tuh mengasihi orang lain, sukacita, beribadah, bersedia nolong orang, jujur, hidupnya bersih. Buah-buah tuh pasti keluar dari orang yang percaya kayak Tuhan Yesus. Itu semua itu karena kuasa roh Tuhan. Bukan karena kita. Orang yang percaya kayak Tuhan Yesus hidup harus lebih baik daripada sebelum dia percaya kayak Tuhan Yesus. Gambar 40 nih bersaksi kayak orang lain. Ika benar-benar tak percaya kayak Tuhan Yesus. Ika benar-benar percaya kayak Tuhan Yesus, ngomonglah kayak keluarga Ika, Tuhan Yesus tuh baik. Ngomong kayak kawan-kawan Ika, Tuhan Yesus tuh sayang kayak dia orang. Ngomong kayak hati Ika, sekarang hati kita itulah tenang, gak usah takut kayak setan, kayak hantu. Tuhan Yesus tuh lah siap ke kita tempat di sorga, orang-orang yang lah benar-benar percaya kayak dia. Ngomong kayak semua orang. Ada tempat di sorga, orang nak percaya kayak Tuhan Yesus. Kayak ngomong kayak dia orang, ada tempat hukuman dia orang tak percaya kayak Tuhan Yesus. Kayak ngomong kayak dia orang, Tuhan Yesus tuh pengen nyelamat ke dia orang, biar dia orang tuh tak dihukum di neraka. Nak dak Ika jadi saksi Tuhan Yesus. Nah Ika pikirlah ini baik-baik. Kayak ambillah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati Ika semua.